Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait UMKM yaitu Diva Cookies. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naradaya Mustafa dan di sini saya bersama rekan-rekan saya. Di sini ada Rizky Febriansa, lalu ada Aldion Dinata, dan yang terakhir ada Daniel Triantoro. Baiklah, langsung saja dimulai presentasinya yang akan dimulai oleh Febriansa. Rizky Febriansa, dipersilakan. Pertama ada profil Diva Cookies. Diva Cookies adalah usaha yang menjual produk berupa snack dan makanan berat. Diva Cookies didirikan oleh Josefa Arkadinata pada tahun 2012 melalui pemesanan dan outletnya berdiri pada tahun 2021 pada tanggal 9 Juni yang terletak di perumahan Servitia, Jalan Wais Putih, nomor 11, Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Diva Cookies beroperasi setiap pukul 8 pagi hingga jam 5 sore. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Daniel Triantoro. Selanjutnya ada risiko produksi. Yang pertama adalah proses produksi yang memakan waktu yang cukup banyak, membuat kuantitas produk Diva Cookies menjadi sangat terbatas. Hal ini menjadi penghambat bagi Diva Cookies untuk memproduksi dalam skala besar untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin banyak dan semakin bermacam-macam. Khusus dari konsumen yang dapat memakan waktu yang cukup banyak juga, hal ini menyebabkan risiko konsumen akan berpindah semakin besar karena keterbatasan waktu yang dimiliki Diva Cookies. Selanjutnya ada risiko keuangan. Sejak dimulai dari usaha rumah tangga yang semua dikerjakan di rumah melalui pemesanan secara online hingga bisa mendirikan sebuah outlet besar, Diva Cookies belum mengalami risiko keuangan sama sekali. Yang berarti bahkan saat pandemi COVID-19 pun Diva Cookies tidak mengalami penurunan pendapatan, justru meningkatkan pendapatannya melalui pemesanan secara online yang lebih banyak. Namun ada sedikit risiko dari banyaknya pesanan ini, yaitu lupa melakukan penagihan pemesanan pesanan dari konsumen. Selanjutnya ada risiko pemasaran. Diva Cookies melakukan pemasaran dengan cara mulut ke mulut atau melalui metode word of mouth, dan juga menggunakan media sosial Instagram sebagai tempat promosi yang efektif untuk menggapai pasar yang lebih luas. Kendala dari pemasarannya sendiri adalah Diva Cookies, yaitu lokasi outlet yang kurang strategis. Hal ini membuat konsumen yang ingin datang melihat produk-produk dari Diva Cookies secara langsung sedikit terhambat karena jalan ke Diva Cookiesnya yang sangat rumit. Diva Cookies juga tidak membuat banner-banner di sekitar outlet untuk memperluas pasar. Selanjutnya ada risiko SDM. Karyawan Diva Cookies yang berjumlah 13 orang hingga saat ini juga masih kewalahan dalam melakukan produksi snack dan makanan lainnya. Hal ini menyebabkan human error yang dilakukan oleh karyawan seperti salah mengirimkan produk kepada konsumen, yang kedua tidak tepat waktu dalam mengantarkan produk, yang ketiga serta salah satu kesalahan yang dilakukan karyawannya adalah saat proses produksi yang menyebabkan kompor yang digunakan untuk memasak atau memanggang kue tersebut meledak. Untuk itu, perlunya melakukan pelatihan terkait kegiatan operasional sangatlah diperlukan, terutama kepada para karyawan baru. Sekian dari saya mengenai risiko-risiko yang ada pada Diva Cookies. Selanjutnya solusi-solusi tersebut akan dijelaskan oleh Aldion Dinata. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi-solusi mengenai resiko-resiko yang ada di Diva Cookies. Yang pertama yaitu adalah resiko produksi. Solusi resiko produksi yang dapat kami berikan pada Diva Cookies yang terjadi di Diva Cookies yaitu melakukan pembelian alat-alat produksi untuk menambah aset dan produktivitas pada kegiatan produksi agar semua konsumen yang membeli secara langsung maupun tidak langsung maupun secara online maksud saya dapat terpenuhi dan dapat meminimalisir waktu sehingga proses produksi lebih efisien. Yang selanjutnya yaitu adalah resiko keuangan. Mengurangi resiko keuangan mengurangi resiko terjadinya lupa terhadap penagihan yaitu dengan cara melakukan manajemen piutang pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi denda keterlambatan kepada pelanggan agar mereka dapat membayar tepat waktu tanpa ditagih terlebih dahulu dan selalu melakukan follow up kepada konsumen terkait pesanan yang mereka buat. Selanjutnya yaitu solusi risiko pemasaran. Diva Cookies dapat mengurangi risiko pemasaran dengan cara melakukan ekspansi dengan ditambah atau dibuatnya outlet baru yang letaknya strategis dan dapat dijangkau banyak orang. Lalu menggunakan media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat seperti sosial
media seperti Instagram dan TikTok secara efektif akan memasarkan produk dengan membuat iklan melalui baliho dan pemasaran beda di tempat yang ramai. Selanjutnya itu adalah solusi resiko dari sumber daya manusia. IFA Cookies dapat melakukan penambahan jumlah karyawan di hari-hari tertentu seperti hari besar seperti Idul Fitri, Hari Natal maupun tahun baru. Hal ini dapat dilakukan agar di toko IFA Cookies tidak kewalahan di saat hari-hari besar dan semua dapat dikerjakan dengan baik. Lalu melakukan pencegahan berkala, pengecekan berkala pada proses produksi dan memberikan pemahaman yang baik pada karyawan terkait produksi untuk meminimalisir human error. Sekian dari saya, selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Nara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari pemaparan analisis yang sudah kami berikan tadi. Jadi intinya dalam suatu bisnis itu sangat penting untuk mengetahui resiko-resiko apa saja yang terjadi agar kita dapat menghadapinya. Banyak sekali risiko yang bisa terjadi dalam suatu bisnis, seperti contohnya risiko operasional, risiko produksi, risiko sumber daya manusia, risiko pemasaran, risiko murni, dan masih banyak lagi risiko lainnya yang dapat terjadi di suatu bisnis. Untuk itu, jika usaha atau sebuah bisnis tidak dapat menghadapi suatu risiko tersebut, maka bisnis tersebut bisa mengalami penurunan kinerja sehingga bisnis tersebut akan mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, setiap bisnis termasuk UMKM IFA Cookies ini harus memahami dan melakukan manajemen risiko yang baik sehingga dapat menghadapi risiko yang terjadi dan meminimalisirnya. Dan juga proses ini dapat diyakini memiliki peranan penting untuk keberlangsungan suatu UMKM, terutama untuk bisnis IFA Cookies sendiri, karena hal ini merupakan upaya untuk bertahan dalam keadaan yang tidak menentu, sehingga dalam keadaan tidak menentu bisnis tersebut masih dapat bertahan dengan baik. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.